Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya dari mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, NIM 23811300126. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah ilmu hadis. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis doif. Kata doif menurut bahasa berarti lemah. Sebagai lawan dari kata qawi yang artinya kuat. Hadis doif sebagai lawan kata dari hadis sahih. Menurut para ulama atau menurut bahasa, para ulama mengartikan hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya, kriteria dari hadis doif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Nah, kriteria hadis doif ini hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Pada hadis doif terdapat hal-hal yang menyebabkan besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasul. Itu kriteria hadis doif. Selanjutnya adalah macam-macam hadis doif. Ada beberapa macam hadis doif, diantaranya adalah hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama memberikan batasan hadis mursal adalah yang gugur rawinya di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad adalah rawi pada tingkatan sahabat. Jadi hadis mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi. Selanjutnya ada hadis munqati. Menurut bahasa, hadis munqati berarti hadis yang terputus. Para ulama memberikan alasan hadis munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua rawi menjelang akhir sanad. Selanjutnya, macam-macam hadis doif adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara beruntun. Selanjutnya ada hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara beruntun. Selanjutnya ada hadis mudallis atau hadis tadlis. Hadis tadlis ini berarti hadis yang aib perawinya atau sanadnya disembunyikan dengan beberapa cara. Selanjutnya
hadis mursal kafi. Hadis mursal kafi yaitu meriwayatkan hadis dari orang-orang yang pernah ia temui atau sezaman. Akan tetapi riwayat hadis tersebut tidak pernah ia dengar rawinya. Selanjutnya ada hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata an. Fulan dari si fulan. Yang terakhir, macam-macam hadis doif adalah hadis mu'anan. Hadis mu'anan yaitu hadis fulan kola, sesungguhnya si fulan berkata. Itulah macam-macam hadis doif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehujahan hadis doif. Para ulama berpendapat kehujahan hadis doif ini digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis doif yang berhubungan dengan fadail fil amal adalah diperbolehkan. Namun ada beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, keafdolan hadis tersebut tidak terlalu atau bukan doif jidan. Artinya tidak doif banget atau tidak doif yang terlalu jauh. Yang kedua adalah banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Yang ketiga, ketika mengamalkan hadis doif, jangan berkeyakinan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang hadis doif. Terakhir, saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.